si ibu itu kemudian bukalah si tutup nampan itu. Nah pas dibuka, saya sama si Pasha langsung kaget, langsung mundur ke belakang. Jadi dari makan kayak gini, tegap kayak gini langsung pada lihat-lihat gitu. Gimana ini? Ayo udah kita kabur aja. Langsung suara lemparan kursi itu makin itu ya, makin menjadi-jadi gitu waktu itu. Ayolah kita itu aja, lari aja sekencang mungkin. Nah pas lari sekencang mungkin, saya nabrak tembok. Nah itu kan bapak pegang kunci itu, dan rumah itu selalu bapak kunci gitu. Kenapa bisa masuk? Kalau misalkan ini pengalaman pertama lihat yang begitu, ya paling ya harus siap mental aja katanya, bakal ngalamin yang begitu juga kata si bapak itu. Dan ternyata apa yang bapak itu omongin kejadian. Gila sih, ini pengalaman yang gila sih menurut gue sih. Wah, gue kalau di keadaan itu sih udah pingsan sih, bahkan pada saat lampu mati sih. Ini udah pingsan sih, mungkin kayak masuk gitu ke dalam itu, mungkin gue nggak kuat gitu. Itu gokil banget sih cerita sih. Guys, apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar Kota Bandung? Kalau dari gua, ketika gua mendengar Kota Bandung gitu ya guys, gue tuh keinget sama bangunan-bangunannya yang dimana banyak menyimpan sejarah. Ya karena kalau kalian datang ke Kota Bandung itu pasti kalian melihat di mana di kota itu tuh masih banyak bangunan-bangunan yang udah berdiri dari zaman kolonial Belanda. Dan gue baru tahu guys, dari pengalaman narasumber kita kali ini, ternyata bangunan-bangunan tersebut itu sampai ada yang dijadikan tempat kos-kosan. Dan dari situ, narasumber kita kali ini punya pengalaman yang menyeramkan nih menurut gue. Dan gue nggak mau spill ceritanya kayak gimana, biar nanti kalian yang dengar sendiri aja gimana seremnya cerita kita pada hari ini. Ya udah, langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Danton. Kita sapa dulu aja. Mas, apa kabar Mas? Baik ya Mas ya? Baik. Oke Mas, ini Mas Danton ini punya pengalaman horor yang menurut aku ini serem banget nih Mas. Dan kejadian ini di Bandung. Mungkin boleh di-spill dikit ini ceritanya gimana nih Mas? Ceritanya itu ketika saya dan teman saya itu mau cari kosan, dan kebetulannya kosan yang kita dapat itu adalah kosan yang secara arsitektur itu masuk ke dalam arsitektur Belanda yang merupakan cagar budaya gitu. Jadi benar-benar dari mulai eksterior itu masih asli banget arsitektur Belanda, dan untuk interiornya juga masih asli interior Belanda. Dan memang kan di Bandung itu masih banyak ya Mas ya bangunan-bangunan peninggalan Belanda gitu ya. Di sekitaran Jalan Cipaganti semuanya hampir bangunan Belanda. Rumahnya. Termasuk kosan saya. Itu. Sampai kosan pun masih ada ya? Masih kosan. Oke, ini gue nggak mau spill ceritanya karena ini biar kalian denger aja. Cerita serem banget guys. Tapi gue pengen nanya Mas, pengalaman horor yang Mas alami, apakah dialami juga sama penghuni kos yang lain? Yang ngalamin itu pertama, yang saya tahu ya, yang pertama itu saya pikir saya aja yang ngalamin, saya dan teman saya. Dan setelah beberapa hari kemudian, ternyata saya baru tahu gitu. Ternyata 2 penghuni kos sebelum saya itu juga ngalamin. Jadi mungkin total ada 4 orang yang ngalamin kejadian. Di tahun itu ya? Mungkin di bulan itu ya. Di bulan itu lebih tepatnya. Iya. Oke kalau gitu. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih ceritanya, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam.
Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi atau kalian hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman nih yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Danton, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri. Kita mulai. Cerita ini terjadi pas tahun 2014 awal. Nah, jadi saat itu saya baru diterima di sebuah perusahaan AC asal Jepang. Dan setelah training beberapa bulan waktu itu, saya ditempatkan di salah satu toko elektronik yang lumayan gede di Jalan ABC Bandung. Sebagai sales eksternal gitu di sana. Setelah 3 bulan kerja di sana, saya ketemu deh sama teman saya ini. Dia itu namanya Yayan ya. Tapi karena muka dan perawakannya dia itu mirip Pasha Ungu sewaktu muda, jadi teman-teman itu manggil dia Pasha gitu. Karena gantengnya kayak Pasha zaman muda gitu. Sama gitu. Dan dia itu Pasha ini kerja di perusahaan elektronik asal Korea di sana. Walaupun kita kompetitor gitu ya, sering berantem, tapi kalau di luar temenan. Nah, dari pertemanan itu cerita ini mulainya. Si Pasha ini sering telat gitu kerjanya, datangnya itu sering telat. Bahkan sering dipanggil ke ruang HRD gitu. Ini kenapa kamu telat? Gitu. Saya kejauhan Pak, soalnya saya ngekos di daerah Cibiru. Cibiru ke Jalan ABC itu jauh lumayan, jauh banget. Ngobrol lah si Pasha itu, curhat ke saya. Iya nih, udah kena SP2 katanya. Ya udah kita cari kos aja. Ya udah nanti pas udah gajian. Nah, singkat cerita udah gajian tuh. Yuk kita cari kos gitu. Itu pas ngobrol itu pas pesta-pesta abis gajian gitu ya, makan-makan berdua abis gajian. Ayo kita cari kos Jan. Ayo Jan. Karena pas zaman itu kan smartphone belum sekencang sekarang kan internetnya kan. Jadi otomatis kita harus ke warnet dulu waktu itu. Jadi cari infonya di warnet, terus kita catatin tuh alamatnya di mana aja, lalu kita cari manual. Biasanya dulu itu kayak gitu tahun 2014. Saya cari itu. Tadinya kan dia maunya itu di daerah Jalan ABC, kalau nggak di Jalan Bancai, supaya dia bilang bisa dekat gitu ke tempat kerja itu. Tapi gak nemu, udah penuh semua. Dan ketemulah kosan di daerah Bandung, daerah. Sebetulnya itu lumayan jauh ya, tapi nggak sejauh dari Cibiru ke Jalan ABC, tapi lumayan jauh. Terus gimana nih dapatnya di sini? Ya udah lah, nggak apa-apa. Yang penting kamarnya enak, nggak kumuh, dan tetangganya nggak rese gitu. Ya udah, singkat cerita kita deal tuh. 1 bulan 500.000 untuk harga kosnya sama si bapaknya. Oke, kita pindahan. Jadi pindahan pakai 2 motor, barang-barang dia dari Cibiru. Wah, itu lumayan capek banget. Nah, udah selesai malam, kita udah mandi gitu ya. Terus Pasha bilang gitu ya, saya jelasin dulu soal rumahnya ya. Kosnya? Rumah sebetulnya tapi dikosin. Jadi si rumahnya ini dikelilingi sama tembok hampir 2 meter. Mungkin luasnya sekitar 200 meter persegi lah. Luas banget, serius. Dan di bentuknya itu kotak, si pagarnya itu, si tembok rumahnya itu kotak. Dan di dalam tembok rumah itu, tembok pagar rumah itu ada 2 rumah gitu. Rumah yang pertama itu kata yang jaga kosan itu rumah yang punya. Sedangkan rumah yang satu lagi
itu yang dikosin. Nah, nah rumah yang dikosin ini itu kan 3 lantai. Lantai 1 itu ruang makan, dapur bersama sama kamar mandi. Lantai 2 itu ada 2 kamar. Lantai 3 itu kamar saya sama Pasha. Dan waktu itu, yaudahlah ini murah gitu. Lagi pula bersih, lingkungannya asri gitu kan. Karena kan di sekeliling rumah itu bener-bener penuh sama tanaman hias kan. Penuh, rimbun banget. Yang namanya, wah enak banget lah menurut saya. Pas masuk nih, yaudah, dipersilain masuk ke dalam rumahnya. Kaget dong. Oh, mungkin yang punya doyan barang antik ya, dalam hati gitu ya. Karena si furniturnya itu, kebanyakan itu dari kayu jati yang kayaknya udah lama banget. Mungkin mirip kayak gitu, tapi lebih catnya agak sedikit terkelupas lah gitu. Iya. Terus banyak kayak cermin tapi kayak jendela gitu. Dan itu dari kayu jati. Pokoknya semua barang yang di sana kebanyakan dari kayu jati tapi yang udah lama banget. Jadi kalau masuk ke sana itu berasa kayak masuk ke museum gitu. Ya udah gitu, karena nggak ada lagi dalam hati ya. Terus kamar si Pasha ini yang mau ditempatin si Pasha ini, dia nggak kalah unik lagi gitu ya. Jadi pas buka pintu, si ranjangnya itu terbuat dari kayu jati, ranjang kayu jati, yang di atasnya itu ada kelambu. Kebayang? Iya. Itu zaman kapan? Iya. Ya kayak gitu. Ada kelambu. Bahkan si Pasha ngomong gitu ke saya, kayaknya kita salah tempat deh. Kenapa gitu? Ini mah bukan rumah tapi museum, kata dia kan. Lalu itu kan. Ya udahlah, gak ada lagi ini, saya bilang. Nanti cari lagi kalau misalkan udah dapat info yang kosan yang lain. Oke, siap gitu. Pindahan. Dan setelah pindahan, selesainya malam, terus mandi, terus si Pasha ngomong gitu, Ton, nginep di sini aja ya. Kenapa? Ya serem aja gitu. Kalau misalkan pagi kayak museum, malam kayak rumah hantu gitu. Tadi dia bilang gitu. Ya udah, berhubung saya udah capek gitu ya, udah pengen bener-bener tidur gitu. Ya udahlah, saya nginep aja di sana waktu itu, malam itu. Pas kita mau tidur, jam 8, ada yang ngetok pintu kita. Ada yang ngetok, pas saya buka, saya lihat dari kepala, saya lihat ke bawah, kepala lagi, terus di depan pintu udah ada ibu-ibu. Pokoknya saya bisa deskripsiin si ibu-ibu ini, mungkin ini ibu-ibu paling anggun yang pernah saya lihat. Paling anggun. Dari mulai raut mukanya yang kalem, terusnya itu dia pakai kebaya hitam, kebaya polos tapi ya, kebaya hitam, lengkap sama kain batik yang motifnya itu lereng gitu ya. Terus dia pakai gelung itu kondek, lengkap dengan melati ke sini. Itu sebabnya yang saya buat saya lihat dari atas ke bawah karena terus terang gitu, aneh gitu. Terus si ibu itu ngomongnya tuh enak banget, lembut sama gak terlalu banyak nada gitu. Nah, perkenalkan ibu yang punya rumah ini. Ibu kebetulan lagi ada acara makan-makan di rumah sebelah. Mari nak makan sama ibu gitu. Waktu itu Pasha lihat, terus gini lagi, ayo makan. Walaupun lah anak kosan ya, diajak makan pasti mau gitu. Anak kosan. Yaudah kita ganti baju gitu. Pas ganti baju turun. Si cara jalan ibunya itu tenang banget. Jadi pas dia turun tangga dari kamar kita itu, pas turun tangga itu bener-bener lembut banget. Jadi nggak truk nggak kayak gitu, lembut banget pas cara jalannya itu. Dan ketika dia jalan kan kita di belakangnya kan, dan itu bener-bener wangi melatinya itu,
Nyengat. Bukan nyengat ya, enak banget. Oh. Enak banget. Oke. Jadi kayaknya dari melati yang Iya, asli iya. gitu yang dia pakai gitu. Enak banget. Pasang ngebisik gitu ke saya. Ini ngapain sih gitu? Malam-malam pakai kebaya komplit kayak mau ke kondangan. Karena si Pasha ini mulutnya nggak bisa dijaga gitu. Jadi di otak A, di mulut A gitu keluar gitu. Iya. Nggak ada filternya. Iya, gitu. nggak ada filternya dia. Terus saya bilang, ini kan mereka lagi ada acara syukuran. Jadi wajarlah kalau si ibu ini dandan. Saya bilang, oh iya bener ya. Udah dipersilain masuk gitu. Ternyata rumah yang kedua ini nggak kalah nyeremin lagi gitu. Rumah yang kedua ini arsitekturnya agak sedikit arsitektur Belanda tau kan? Yang kalau misalkan masnya beli rumah itu nggak boleh direnovasi gitu. Iya. Karena termasuk cagar budaya kan. Pas masuk, terusnya tuh banyak kayak hasil buruan kayak kepala rusa gitu rusa, ya, yang kayak gitu, banyak banget hiasan yang kayak gitu. Terus kita diantar sama si ibunya ke ruang makan. Ruang makannya itu lumayan luas dan persegi panjang lah si ruang makannya itu. Dan sepanjang sisi yang panjangnya itu si temboknya itu dibentuk kayak tanah, kayak bebatuan yang buat air terjun buatan tapi di rumah, ngerti kan? Dihias kayak gitu. Keren tapi creepy. Keren banget, serius. Itu bener-bener anak gedongan zaman dulu lah gitu yang bisa ngerasain itu. Terus saya dipersilahkan duduk di paling ujung. Jadi si keluarganya itu di sebelah kanan, karena itu mejanya lumayan panjang kan. Saya sebelah kirinya, di seberang. Pas saya duduk, udah deh mulai agak aneh. Langsung saya ngomong ke si Pasha, ini kan kita acara syukuran kan tadi bilangnya. Iya, kenapa gitu? Kok acara makannya kayak acara makan malam formal gitu, kayak fine dining, saya bilang. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting makan, kata dia dengan kelakarnya kan. Karena bener-bener itu formal banget gitu. Jadi si mejanya itu udah di-cover sama kain warna putih, terusnya itu lengkap si cutleries-nya. Jadi ada dinner plate, terusnya itu cutleries dari mulai alat makan juga lengkap, ada dinner spoon, pork spoon, terusnya itu dessert spoon, semuanya lengkap semuanya. Kebayang kalau misalkan kita makan di hotel bintang 5, nah kayak gitu. Otomatis kan, waduh, nggak salah ini syukuran gitu. Tapi waktu itu ya kata Pasha kan, ya nggak apa-apa, seperti makan, kata dia kan. Terus nggak lama berselang, datanglah bapaknya. Dan bapaknya ini nggak kalah anehnya. Dia itu mukanya itu kayak muka-muka bule. Jadi muka bule campuran lah gitu ya, kayak blasteran. Dia pakai jas yang pernah nonton film Si Pitung? Iya. Soal tuan tanahnya. Iya. Jas yang dipakai itu yang kayak gitu. Sama. Okay. Lengkap dengan jam ke sini. Pernah lihat? Bapaknya gak banyak ngomong. Dia langsung duduk di kursi paling ujung. Dan setelah bapaknya duduk, lalu datang anaknya, 2 orang. Dan itu sekitar usia belasan lah, masih anak-anak banget. Dan penampilannya juga gak kalah aneh gitu sama si ibu, sama bapaknya gitu. Dimana si ibu pakai kebaya zaman dulu, sedangkan si anak dua-duanya itu pakai baju yang sama, yaitu baju kemeja putih, lengkap dengan dasi kupu-kupu, suspender, tahu suspender? Iya. Lalu celana pendek hitam di atas lutut panjangnya itu. Dua-duanya laki-laki? Dua-duanya laki-laki. Oke, terus? Dan anaknya itu cuman duduk, gak nyapa sama sekali. Dan di sana, di meja makan itu, total kita ada 6. Jadi, ada saya sama Pasha, si ibu, yang dipanggilnya Nyai, terus bapak, sama kedua anaknya. Oke, dalam hati. Udah mulai itu, udah. Si Pasha, untungnya tuh si Pasha ngomong gitu, Ton, ini kita kayak di set film apa gitu ya? Ya tahu, saya bilang. Kayak film zaman kolonial zaman dulu kan? Iya, Ton.
Terus saya bilang gitu, wah wajar aja saya bilang. Kenapa? Karena biasanya kalau orang yang jenius dan orang yang kebanyakan duit, saya sambil bisik ya ke si Pasha itu, biasanya penampilannya itu nyentrik gitu. Oh ya, masa sih Ton? Iya. Contoh aja gitu, Bob Sadino, Ibu Susi Pujastuti, saking mereka pinter, penampilannya tuh nyentrik aja gitu, semau gue gitu ya, kayak gitu. Kata si Pasha, oh iya benar ya, mungkin mereka emang old money ya, gitu. Ya udah, datang dah. Setelah itu mulai agak kikuk ya. Datang hidangan pertama, appetizer. Jadi si ibu itu nyediain sup. Jadi dia bawa sup di nampan, ditaruh di piring kita masing-masing. Itu si ibu itu yang bawain? Si ibu itu yang bawain. Oke. Si Pasha ngomong gitu. Katanya orang kaya, masa nggak ada pembantu? Ke saya bisik-bisik. Langsung saya injak aja kakinya waktu itu kan, karena udah kesel kan. Digeser aja ya, dia langsung gini. Terus kita dipersilahkan makan. Oke, kita makan. Posisi duduk boleh mungkin dijabarin posisi duduknya. Untuk keluarga, untuk bapaknya itu kan si mejanya itu persegi panjang lonjong gitu ya. Si bapaknya itu di paling ujung. Si ibunya sebelah kanan, si kedua anaknya di sebelah kiri. Sedangkan kita di sebelah sini, di ujung, agak sedikit ujung. Iya. Berarti bener-bener ngeliatin mereka. Bener-bener ngeliatin. Ya? Karena tadinya saya pikir gak cuman kita yang diundang gitu. Karena kan itu ada 2 kamar lagi di bawah kan. Ada 2 kamar lagi di bawah. Terus karena dari tadi gak ada yang ngomong pas makan itu, saya iseng nanya, oh ya Bu, makasih banyak loh udah diundang makan di sini. Ngomong-ngomong, Ibu sama Bapak di sini udah dari berapa lama ya? Udah tinggal di sini udah berapa lama? Saya bilang kayak gitu. Oh ya, si ibu itu yang lagi makan, dia langsung nyimpan sendoknya, lalu ngelap itunya pakai napkin, simpan lagi, langsung senyum ke bapaknya. Lalu bapaknya yang bilang, kita tinggal di sini sudah dari tahun 1890. 1890. Dan saya dan istri saya itu ketemu di waktu kita berdua sekolah di HBS. Nah, di sana otak saya udah mulai ngeheng nih gitu ya, udah 1890 HBS gitu. Udah mulai mikir kemana gitu ya. Bertanya-tanya. Gitu. HBS. Saya perasaan tahu gitu HBS itu apa gitu. Tapi waktu itu kan emang posisinya lagi ngobrol gitu. Jadi gak pengen mikir tapi masih ngobrol gitu. Ngerti kan? Oh ya, jadi alhasil kita senyum aja. Oh iya Bu. Nah, habis appetizer, habis makanan pembuka, lalu si ibu itu datang ngambil nampan mungkin. Dia ngambil nampan, terus disimpanlah nampannya itu karena itu kan masih ditutup sama penutup yang kayak aluminium ya. Disimpan di tengah-tengah meja makan. Oke, dalam hati, oh ini hidangan utama gitu. Si ibu itu kemudian bukalah si tutup nampan itu. Nah, pas dibuka, saya sama si Pasha langsung kaget, langsung mundur ke belakang. Jadi dari makan kayak gini, tegap kayak gini langsung pada lihat-lihat gitu. Tahu nggak apa yang ada di nampan itu? Apa? Itu babi, tapi bukan babi yang ternak ya. Babi hutan yang dipanggang utuh. Lengkap sama taringnya yang, tahu kan kalau babi hutan itu ada taringnya kan? Iya. Dan itu satu nampan gitu, utuh banget. Berarti itu nampannya memang besar. Gede gitu. Gini, jadi pas dibuka si nampannya, saya yang tadinya duduk tegap sambil gini kan,
pas dibuka gini si Pasha sama kayak gitu. Karena kaget demi apa, itu bener-bener kaget. Saya bilang, aduh ini gimana sih, bilang David. Nah, tapi ketika saya lagi mikir itu, si ibu langsung motong deh si babi itu. Jadi dia motong dagingnya, langsung ditaruh di piring kita masing-masing. Dan si Pasha yang nggak bisa ngejaga mulutnya gitu ya, dia bilang gitu, maaf bu, saya nggak bisa makan babi gitu. Berhubung kita muslim, jadi babi itu haram bu. Nah di sana udah deh, yang tadinya keluarga itu murah senyum gitu ya, hilang senyumnya. Jadi langsung deh hilang senyumnya, berganti sama matanya yang ngelihat ke kita semua. Jadi dari mulai bapak, ibu, kedua anaknya, mereka itu ngelihat ke kita semua, melotot semua. Saya otomatis kan canggung gitu, aduh gitu. Terus ibunya bilang, tapi bilangnya itu dengan suara yang datar gitu ya. Kalau kita ngomong kan biasanya ada cengkoknya gitu. Ini enggak, suaranya datar. Ibu itu bilang, nah nggak sopan gitu kalau misalkan tamu menolak yang dihidangkan sama tuan rumah. Dan setelah bilang itu, lampu di ruangan mati. Dan yang tersisa cuman cahaya lilin yang ada di tengah-tengah meja makan. Kan ada 3 tuh lilin itu. Dan ketika lampu mati, otomatis mata kita sepersekian detik buta dulu kan. Baru udah sepersekian detik, mata kita udah bisa beradaptasi dengan kegelapan. Nah, pas kita lihat, mata mereka itu, mata sekeluarga itu masih tertuju ke kita. Masih melotot ke kita. Canggung dong dari sana itu. Waduh, udah lama mati, ini udah deh, marah. Langsung saya bilang, maaf bu, berhubung besok kita shift pagi kerjanya, jadi kita mohon pamit bu. Iya bu, mohon pamit, kata si Pasha itu. Nah, pas kita bilang pamit, si lilin yang di meja makan mati. Nah, dan ketika mati, otomatis kan ada jeda kita buta sepersekian detik lagi kan, sebelum adaptasi. Ini mah enggak, kita kayak bener-bener buta, nggak lihat apa-apa, saking gelapnya. Otomatis saya pegang dong tangan si Pasha. Nah, ketika saya udah pegang tangan si Pasha, udah deh mulai kayak misalkan piring, alat makan yang di meja, kursi, itu kayak yang dibanting ke sana ke sini. Jadi bener-bener chaos banget malam itu, chaos banget. Dan yang namanya udah mah gak bisa lihat, terusnya tuh denger suara pecahan piring, kita otomatis refleks berlindung kan, takut kena pecahan piring gimana. Dalam hati, ayo lari. Saya langsung, kan saya ngambil tangan si Pasha kan, nunduk. Nunduk. Kemudian ketika nunduk, gimana ini? Ayo udah kita kabur aja gitu. Itu bener-bener tuh kayak si meja, kursi, piring itu kayak dibulak, kayak dilempar ke kanan ke kiri ke segala arah lah. Udah gitu, ya udah, ayo bareng. Saya pegang dong tangan si Pasha, langsung kita itu. Walaupun pada saat lari itu ya sempat tersandung apa tuh kaki kursi yang kayak gitu, tapi waktu itu walaupun sakit bodo amat gitu, yang penting keluar aja dari sini. Dan pas udah di, kalau nggak salah itu nggak ada yang nggak ada kursinya, itu ruang tengah ya, karena yang pas ketika masuk yang nggak ada kursinya sama sekali itu ruang tengah gitu. Nah, saya langsung bilang ke si Pasha, kamu sih sok-sokan nolak segala, kalau udah kayak gini kan kita sendiri yang repot, saya bilang ke si Pasha. Langsung si Pasha ngomong, emang kamu mau makan babi? Babi itu kan haram. Saya yang udah dongkol dari awal gitu ya, udah mah capek, terus omongan dia yang dongkol dari awal, langsung bajunya saya gini. Lalu saya bilang ya, iya sih haram, saya bilang. Terus apa kabar sama intisari dan bir yang sering kita minum, saya bilang.
digituin aja loh. Soalnya saking dongkolnya waktu Iya, itu kan, iya, iya, iya. segini gitu. Terus apa kabar bir sama intisari yang kita suka minum gitu setiap weekend gitu. Langsung suara lemparan kursi itu makin itu ya, makin menjadi-jadi gitu waktu itu. Ayolah kita itu aja, lari aja sekencang mungkin. Nah, pas lari sekencang mungkin, saya nabrak tembok dan gak inget apa-apa. Mungkin si pasnya juga nabrak tembok. Itu karena kita lari, bener-bener lari selari kenceng-kencengnya dalam keadaan gak bisa lihat apa-apa. Iya. Nabrak tembok. Seumur-umur saya pingsan mungkin pas zaman itulah. Saat itu juga. Pingsan karena nabrak tembok. Dan ketika kita bangun, nak, ngapain di sini? Kan itu dibangunin sama bapak yang jaga kos kan. Pak, maaf, kita itu semalam itu diundang sama yang punya rumah ini gitu, diundang makan, tapi ada insiden gimana gitu. Saya udah bilang semuanya gitu ya. Terus emang siapa yang undang makan? Ya yang punya ini, yang punya rumah ini gitu. Siapa? Terus ketika saya lihat ada itu Pak, itu yang di lukisan itu. Gitu. Jadi di lukisan itu ada bapak sama ibu. Terus di belakangnya ada 4 anaknya. 2 mungkin yang agak kecil dan 2 yang udah gede. Terus kita dituntun lah, emang makan di mana semalam? Ini Pak gitu. Pas ditunjukin dan itu ruang banget, rapih, gak berantakan sama sekali. Dan setiap meja, setiap kursi masih rapih ditutup sama kain putih, kayak nggak pernah dipakai sama sekali. Langsung si bapaknya juga mungkin agak kepikiran gitu ya, kenapa gak ngejelasin gitu dari awal gitu ya. Langsung dibawa deh kita ke taman yang ada di belakang. Kita dikasih minum teh gitu, terus dijelasin lah gitu asal usul itu siapa. Jadi dia bilang itu kalau dulu itu satu keluarga, kan keluarganya sebetulnya ada 6 ya, cuman 2 anaknya itu lagi sekolah di luar. Lagi sekolah di luar. Jadi di rumah itu ada 4. Dan satu keluarga yang berempat itu di bar. Pasti nanya kan, dalam rangka apa itu di bar? Jadi berhubung ini kan keluarga blasteran ya, blasteran bule Belanda mungkin. Pernah dengar gak? Dulu ada ketika masa kemerdekaan Indonesia, ada suatu istilah yang namanya masa bersiap. Masa bersiap. Oke. Itu pelajaran sejarah. Masa bersiap. Jadi pas zaman kemerdekaan sekitar tahun 45, di masa bersiap itu semua keluarga, semua keturunan orang-orang Eropa, mostly Belanda, dan semua yang pro terhadap Belanda itu itu sebabnya walaupun kita udah lama dijajah sama Belanda, tapi jarang sekali ada orang keturunan Belanda, bener kan? Iya, bener. Bener kan? Bener. Karena pas zaman itu habis. Salah satunya keluarga ini yang selamat cuma anaknya, yang sekolah di luar. Dan rumahnya itu ya diwarisin lagi ke anak cucunya gitu. Dan terus Pak kenapa nggak cerita dari awal? Ya ngapain saya cerita, itu kan udah lama. Ya mungkin yang punya rumah cuma pengen kenalan aja, kata bapaknya sambil agak sedikit senyum waktu itu. Cuman kalau misalkan ini pengalaman pertama lihat yang begitu, ya paling ya harus siap mental aja katanya, bakal ngalamin yang begitu juga, kata si bapak itu. Dan ternyata apa yang bapak itu omongin kejadian. Sorry, sebelum kita lanjut, gue pengen tahu pendapat Pasya pada saat itu gimana tuh? Mendengar cerita pas bangun itu gimana tuh? Kalau si Pasya benar-benar shock gitu. Dia yang diem.
yang kayak gimana ya, kayak dia shock gitu. Dia biasanya kan kalau bangun atau apa mulutnya tuh nggak bisa dijaga kan, dan dia benar-benar diam, kayak benar-benar shock, kaget, sekaget-kagetnya, jadi diam aja. Baru kali itu ya saya lihat dia diam ya, dan bapaknya juga nanya tuh, "Nak, itu kan bapak pegang kunci itu, dan rumah itu selalu bapak kunci gitu. Kenapa bisa masuk?" Ya karena ibu yang punya rumah itu yang nyuruh kita masuk, Pak. Saya bilang. Mana mungkin kita masuk nyongkel jendela. Saya langsung bilang kayak gitu. Bapaknya juga kan ya kunci di dia gitu kan. Aduh, ya udah nak, dihabisin aja dulu minumnya. Bapak mau lanjut bersih-bersih dulu. Gitu. Dan karena waktu itu kita udah terlanjur bayar kosan full 500.000 tahun 2014, gede lah, gede banget. Iya. Gede. Ya udah, saya bilang ke si Pasha, kita tinggal aja dulu di sini gitu. Ya udah, temenin lah gitu. Jadi kita ngekos bareng nggak apa-apa deh gitu. Kita bagi aja 2 itunya, uang kosnya. Ya udah, alhasil saya sama si Pasha di sana berdua ngekos. Satu kamar. Satu kamar. Oke. Dan semenjak saat itu emang sih beberapa hari setelah itu nggak ada kejadian lagi. Cuman kalau misalkan kita kan itu kamar kos kan kamar mandinya di bawah kan, di lantai 2. Nah, jadi kalau kita misalkan pengen ke kamar mandi, otomatis harus ke bawah dulu. Gitu. Itu kan ngelewatin kaca ya, dan kaca di lantai atas itu tepat banget bisa ngelihat ke rumah sebelah kita, rumah si ibu itu. Gitu. Dan ketika kita mau pipis misalkan, pasti kita suka lihat gitu, ada lampu semacam ini yang menyala gitu di dalam rumah. Di dalam rumah itu? Di dalam rumah. Meskipun saya tahu bapaknya kan nggak di sini, cuman ya udahlah, woles aja. Udah mau ya berdamai aja lah sama keadaan. Jadi kalau misalkan kita nggak sengaja kebangun gitu ya, tengah malam mau ke kamar mandi, buka pintu, ketika melewati jendela, lihat ke bawah pasti ada lampu kayak gini dari dalam rumah. Kan kelihatan kan? Iya. Iya benar kan? Kalau misalkan meskipun ditutup tirai pasti kelihatan. Kayak gitu. Terus. Dan nah si bapaknya kan sempat ngomong gitu. Biasanya kalau ngalamin kejadian kayak gini suka merembet katanya. Ke kejadian berikutnya gitu. Saya bilang bapak suka nakut-nakutin aja. Sambil walaupun ini masih gemeteran ya minum teh itu. Si Pasha diem juga. Nah, Mas Danton ini kalau bapak penjaga kosnya tahu cerita tentang keluarga ini dari mana? Jadi gini, dulu orang tua si bapak penjaga kos ini bekerja untuk keluarga ini. Dan dari kecil bapak kos ini emang tinggal di daerah sana ya, di lingkungan rumah itu gitu. Dan setelah orang tua bapak penjaga kos ini meninggal, digantiin lah sama dia. Diterusin. Dan waktu itu saya baru sadar gitu, HBS itu Hooker Berhofschool itu adalah sekolah untuk orang-orang keturunan Eropa. Pokoknya terusnya itu kalau orang pribumi juga cuman kalangan elit yang bisa sekolah di sana. Tapi kebanyakannya yang di sana itu Belanda yang bisa sekolah di sana gitu. Termasuk Bung Karno juga sekolah di sana. Di HBS ini. HBS itu Hooker Berhofschool. Dan ya mungkin tahun 1890 emang itu HBS masih ada gitu. Itu sebabnya saya masih apaan sih? Karena ini HBS ini pernah ada gitu di buku sejarah gitu. Iya. Sorry, HBS ini masih ada gak sampai sekarang? Untuk saat ini gedung HBS ini dia udah berganti jadi salah satu sekolah negeri terfavorit di Kota Bandung. Jadi gedungnya masih ada. Gitu. Bangunannya hampir sama. Bangunannya masih ada.
masih sama. Jadi kalau misalkan ditanya sekolah favorit di sini SMA berapa gitu, gedungnya masih sama. Bahkan gedungnya banyak diceritain yang aneh-aneh juga gitu. Gedungnya masih sama. Itu gedung HBS. Jadi yang dulunya sekolah buat pribumi elit sama kaum keturunan Eropa, sekarang udah berganti jadi sekolah favorit di Bandung lah. Paling favorit. Jadi kalau ditanya orang tuanya, sekolah di mana? Oh, di sana. Wah, pasti sukses gitu. Oh gitu. Iya, serius. Itu sekolah favorit kayak gitu. Oke. Terus Mas, apalagi Mas yang ada kejadian di situ, Mas? Ada kejadian isu. Oh ya, waktu itu libur kan. Iseng waktu itu. Ini berapa hari setelah kejadian itu? Iya, masih beberapa minggu lah setelah kejadian. Oke. Libur, karena kan kita bingung ya mau kemana waktu itu. Ya udah, alhasil kita ngopi-ngopi di taman yang lokasinya itu ada di belakang rumah. Dan tapi saya bilang, enak ya ngekos di sini, ke si Pasha itu. Iya bro, kayak punya rumah sendiri katanya. Udah mah yang ngekos di lantai 2 jarang keluar kamar katanya. Terus mau pakai dapur ya tinggal kita pakai aja gitu. Ya walaupun ya awal-awalnya doang gitu. Langsung saya di sana jangan dibahas. Iya enak katanya. Terus pas saking luasnya halaman belakang, kita main ke garasi, dan di garasinya itu ada, tahu ambulan zaman dulu? Itu kayaknya nggak dipakai udah lama deh di sana. Oh ada? Ada ambulan, nggak dipakai dari mungkin udah lama banget nggak dipakai mobil ambulans. Terus ke si Pasha, oh mungkin ya, dulu anaknya dokter ya, sampai ada ambulan di sini. Gitu. Nah Mas, tadi Mas Danton itu di cerita itu aku sempat nge kalau Mas Danton sempat bilang kalau ibu itu dipanggil Nyai. Iya. Ini dapat dari mana informasi itu? Nyai itu panggilan dari bapak penjaga kos sama ibu nyonya rumah gitu. Dia manggilnya Nyai gitu. Alasan dia dipanggil Nyai itu karena si ibunya itu kan dari kaum pribumi yang dijadikan selir si bapak ini. Jadi nggak ada ikatan pernikahan, tapi berkeluarga. Tapi si ibunya itu difasilitasin sama si bapak ini. Kalau istilah lainnya itu Nyai itu gundik. Apa itu? Selir. Selir. Iya. Jadi perempuan yang dinikahi sama tuan tanah, bukan dinikahi, yang dijadikan istri tanpa dinikahi sama tuan tanah, itu dulu itu disebutnya Nyai. Dan biasanya para Nyai ini secara ekonomi maju banget gitu. Karena dapat nafkah dari ya tuan tanah ini gitu. Itu sebabnya si bapak yang jaga kosan ini manggilnya itu Nyai. Karena itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang dipanggil Nyai, jangan dulu senyum ya. Waduh. Mana banyak lagi di zaman sekarang. Nah, itu serius. Nyai. Ya. Selir. Jadi, waduh. Nyai itu selir. Gundik. Bahkan tanpa dinikahkan ya. Ya. Jadi biasanya si para Nyai ini, misalkan ada gubernur Belanda misalkan ya, yang ditugasin di Batavia atau di Jakarta kalau sekarang itu. Dia kan jauh dari istri dan anak ya, karena anak-anaknya pasti di Belanda ditinggal. Dan ketika di Belanda, ketika di Batavia alias Jakarta atau di daerah manapun, dia pasti ngangkat Nyai dari pribumi. Jadi ya misalkan ada nih yang cantik dari pedagang ini gitu ya, mau gak anaknya saya jadikan Nyai gitu. Nanti sebagai imbalannya nanti saya kasih keluarga bapak rumah, dan saya kasih juga anak bapak dijamin semuanya. Enak lah hidupnya. Paham. Okay. Mungkin kalau zaman sekarang ani-ani ya. Iya itu dia. Ani-ani. Bedanya kan kalau zaman dulu dipiara
Ya, nyai ini kan Iya, iya. khusus untuk tuan rumah. Yang aku baru tahu ya itu Mas, ternyata selir-selir itu eh, tidak melalui proses pernikahan Iya, gitu. cuma langsung ambil aja. Langsung ya. Gitu. Wah, kencam banget sih. Belanda sih. 3 abad ya gitu. Mungkin di buku sejarah kita memang dituliskan Indonesia dijajah 3,5 abad. Iya, 3,5 abad. Tapi secara teknis Indonesia ini ada itu tahun 17 Agustus 1945 baru berdiri Indonesia. Sebelum itu hanya ada kerajaan, keraton. Oh, paham. Betul kan? Paham. Tapi kan kalau secara awam Mas, dengan wilayahnya gitu. Dulu itu masyarakat kita kedaerahan. Misalkan saya dari suku Sunda, dari Jawa, masing-masing memegang kedaerahan. Gue tuh paham sih maksudnya. Maksudnya dulu itu belum ada negara Indonesia. Belum ada negara paham. Indonesia. Oh, oke, paham. Mas, paham. Oke. Mas, kalau untuk penghuni lainnya, sempat kenalan gitu, sempat ketemu gitu, dan ada cerita apa gitu? Si penghuni yang kebetulan untuk penghuni itu kan yang setahu saya ya, karena saya, Pasha, terus ada satu lagi teteh-teteh yang tinggal di lantai 2, di kamar lantai 2 itu yang lumayan luas lah gitu. Nah, suatu hari pas kita libur, si teteh itu kelihatan. Biasanya kan kita pulang juga dia nggak ada gitu. Tapi walaupun itu di depan kamarnya masih ada kayak sepatu gitu. Nah, ketika kita libur, si tetehnya ada. Terus saya tanya, teh, yang di kamar ini ya? Iya, katanya. Kerja di mana? Oh, saya kerja di karaoke. Pantas. Saya bilang nggak pernah kelihatan. Iya, teteh. Sekarang libur teh? Iya. Langsung saya tanya gitu, teteh pernah diundang makan nggak sama yang punya ini? Hah? Iya pernah tuh. Gimana teh kejadiannya? Ayo ceritanya di luar aja, di taman aja, ngejauh dari rumah yang ini gitu. Teteh juga dulu pernah gitu. Teman teteh yang di kamar sebelah juga gara-gara kejadian itu, dia sampai gak mau ngekos lagi. Kalau teteh mah mau gak mau gitu ngekos di sini gitu. Karena kan teteh udah DP, udah bayar untuk 1 tahun full kan. Kita gak mungkin ambil balik uangnya. Nah, kalau teman teteh udah pas habis kejadian itu, dia udah gak mau lagi ngekos di sana. Udah pindah di sebelahnya. Kan ada 2 tuh kamar di lantai 2 tuh. Udah gak mau lagi. Jadi si teteh itu bilang, teteh juga sama dulu diundang makan, bilangnya itu ada syukuran gitu ya, diundang makan. Tadinya ya udah gitu ya, berhubung waktu itu kan teteh lagi off katanya, jadi ya udahlah kita makan gitu. Dan ketika makan, cuman yang tetehnya bilang itu bukan babi hutan. Yang tetehnya lihat itu bukan babi hutan. Kalau saya dan Pasha lihat itu kan babi hutan kan. Sedangkan si tetehnya itu bilang, teteh emang nggak dihidangin babi hutan loh teteh. Terus apa teh? Iya teteh emang, malahan teteh mah disediain katanya. Disediain ayam yang masih mentah. Tahu ayam cemani? Iya. Yang semuanya hitam? Nah, disediain ayam cemani yang masih mentah. Itu kayaknya cuman ditembak aja, udah dihidangin katanya. Ya otomatis karena temen teteh itu ngegoak itu menjerit lah gitu kan. Ngelihat darah ayam di piring ke kita, yang tadinya kita mau makan juga udah apa ya, takut duluan gitu ya. Oh terus gimana teh? Ya udah gitu. Alhasil ya teteh pamit gitu, Bu ini nggak ada yang dimasak gitu ya. Dan udah seingat saya tetehnya itu bilang, pokoknya pas dia nolak hidangan itu, si temannya itu kesurupan, dan dia yang bawa apa ya, kan dia bawa, kan temannya langsung kesurupan, terus dia ambil bajunya, dia seret ke itu keluar dan pintu itu dikunci kan. Jadi dia nggak bisa keluar sampai subuh.
dan dia cuma bisa megangin si teman si tetehnya itu sampai subuh, sampai si bapaknya mau bukain pintu. Itu yang terjadi. Dan semenjak saat itu, setelah kayaknya diobatin deh sama si bapaknya atau gimana, temennya itu udah dia langsung bungkusin semua, masukin baju-bajunya ke koper dan gak mau lagi. Nggak mau, langsung pindah kos itu ya. Langsung pindah kos. Langsung keluar dari kos. Tapi si teteh ini enggak gak ketika si bapak penjaga kos itu nolongin, di area rumahnya gimana itu? Meja makan itu tersusun rapi gitu. Waktu itu si tetehnya itu cuman fokus ke temannya. Oh iya. Karena temennya kan udah ngamuk-ngamuk kesurupan kan. Dia yang pegangin takutnya gimana-gimana gitu. Oh, udah nangis-nangis, dia itu sambil megangin gitu. Udah ya pokoknya tahu kan yang kesurupan, berontak-berontak kayak gimana gitu. Dan dia megangin sampai subuh, cuman fokus ke gitu aja. Dia nggak fokus ke yang lain-lain aja. Dia nangis sejadi-jadinya waktu itu. Jadi cuma cerita itu aja tuh ya, fokus ke temennya ya. Gak mungkin juga kata dia fokus lihat-lihat itu. Cuman ya ngeliat teman kita kesurupan aja dia udah ketakutan gitu. Otomatis dia fokusnya ini aja dulu deh gitu. Itu sampai subuh, sampai pagi, sampai dibukain pintu. Dan si bapaknya juga bilang, ngapain di sini katanya. Neng ngapain di sini gitu. Ini kan rumah bapak kunci. Sambil nunjukin kuncinya ya. Ini kan rumah bapak kunci, kenapa Neng bisa masuk? Pak, ini tolongin teman saya dulu deh. Nanti saya jelasin. Ini bapaknya juga aneh. Udah berkali-kali kenapa kayak tetap dia kayaknya nggak mau ngejelasin gitu. Karena kalau dijelasin dari awal nggak mungkin ada yang mau ngekos di sana gitu. Enggak, maksud gue itu kenapa masih aneh juga. Ngapain di sini? Kan udah pernah ada kejadian pasti. Itu kan kejadian pertama si teteh ini. Oh, si teteh itu kejadian pertama. Kejadian pertama. Kejadian kedua itu dialami sama saya. Iya. Karena kan si bapaknya itu mikir gitu kan, anak yang keturunan dari anak si bapak ini ya, keturunan dari keluarga ini, itu kan sekarang katanya tinggal di mana sih Bogor itu? Sentul City. Dan rumah ini cuman dia pakai sekedar untuk kalau singgah di Bandung. Dan karena sayang rumah ini gak kepake, kata si anak yang punya rumah ini, ya udah dikosin aja, tapi yang dikosin yang di kamar yang di rumah yang sebelah gitu. Ya udah kosin aja, tapi yang di rumah sebelah gitu. Itu kan ada kamar 3, dikosin aja. Berarti masih keluarganya masih ada. Masih ada. Cuman datangnya itu kalau lagi ke Bandung, ke Bandung, baru deh ditempatin tuh rumah. Dan itu juga nggak tiap hari katanya. Dan ketika itu diiklanin untuk dikosin, nah si teteh itu yang nempatin. Setelah teteh itu nempatin, walaupun dia sebetulnya nggak mau ya tinggal lama-lama, tapi berhubung udah udah bayar full setahun, gak lama itu baru saya sama Pasha yang nempatin di lantai 3. Berarti pada saat itu atau di tahun itu bener-bener baru banget sewa ya, dijadikan untuk kos. Oke. Benar. Dalam arti pantas murah gitu, karena orangnya nggak cari duit dari sini gitu. Cuman ya udah asal ada yang ninggalin gitu. Pantasan murah. Karena bener-bener gitu ya. Ketika masuk aja, itu semua barang itu kelihatan lah itu jati mahal yang antik banget. Terus si kasurnya, harusnya itu kasur menurut saya masuk museum. Kenapa? Jadi kasurnya itu bener-bener full jati. Bukan kasur ya, ranjang ya. Itu full jati. Terusnya itu di setiap kan kasur ranjang kan biasanya segi 4 kan. Dan di setiap sudut ranjangnya itu ada tiang yang buat naruh kelambu. Betul. Kayak model mungkin kayak kalau di luar negeri tuh film-film di luar negeri ada tuh yang kayak gitu. Ada ranjang, tiang, terus kelambu tuh. Iya. Wah, gila. Vintage kalau orang sekarang bilang vintage. Terus si meja riasnya gitu sama, itu
Pokoknya kalau kata Pasha bilang kayak tinggal di museum. Kalau saya ngomongnya kita kayak time travel gitu. Kayak balik ke zaman dulu banget ngeliatnya itu. Bener-bener. Dan kalau saya pribadi gitu yang punya rumah itu, gak mungkin saya kosin. Karena bagus, walaupun serem. Mas Danton, ini berarti orang tua dari penjaga kos ini itu menjadi saksi juga di dalam peristiwa tersebut. Bapaknya itu jadi saksi, orang tua dari bapak penjaga kos ini. Iya. Dia kebetulan jadi saksi. Dia itu dulunya itu kerja sebagai centengnya keluarganya. Tahu centeng? Jadi centeng itu semacam jawara dari suatu masyarakat yang kita sewa untuk menjaga keluarga kita. Oh. Kayak bodyguard lah kalau zaman sekarang. Bapaknya itu centeng gitu. Nah, si bapaknya ini selamat dari pembantu karena bapaknya ini nggak begitu pro gitu sama Belanda. Gitu. Tapi dia juga sebetulnya awal-awal ngebela keluarganya supaya nggak kena bantai gitu sama masyarakat yang waktu itu dalam masa bersiap. Nah, tapi selamat dia. Selamat dia. Dan yaudah bapak ini nikah, punya anak, dan anaknya ini adalah bapak yang ngejaga kos sekarang gitu. Kalau untuk anaknya nih, anaknya yang katakanlah gaib lah ya, si anak keluarga ini ya, ada sempat ngomong pada saat lagi makan itu atau dinner itu? Kedua anaknya itu dia benar-benar duduk, nggak ngomong sama sekali, dan cuma makan dengan sopan. Nggak ada ngomong sama sekali. Benar-benar kayak ya udah gitu, duduk makan gitu. Nggak ada omongan sama sekali. Bahkan ketika saya tanya, Bapak, Ibu, waktu di sini udah berapa lama gitu tinggal di sini? Ibunya juga nggak langsung dia yang bilang gitu. Dia cuman senyum sambil bilang ke bapaknya. Baru deh bapaknya yang jawab. Anaknya diem aja ya? Anaknya diem, sama sekali nggak ada omongan apa-apa. Mas Danton, ini kalau yang Mas tahu, kosan tersebut masih ada gak? Masih. Sekarang? Masih. Masih? Iya. Masih dikosin juga. Masih dikosin juga? Jadi kalau misalkan buka di salah satu situs jual beli ya, masih ada. Kalau misalkan filternya kita ubah ke kos-kosan gitu ya, indekos, pasti masih ada. Di jalan. Cari sendiri ya. Tapi teman-teman, gue minta untuk jaga komentar kalian ya. Supaya nggak bermasalah nih video. Untuk yang tahu lokasinya, tolong keep banget gitu. Keep banget. Karena ya gimana ya? Kosan ini masih aktif masalahnya. Takut lah ya. Iya. Kedepankan adab lah kita atau attitude ya. Jadi keep aja. Sebenarnya sih gue penasaran sih untuk kosnya. Kapan-kapan main kali yang sana. Gila sih. Ini pengalaman yang gila sih menurut gue sih. Diundang makan. Gue nggak kebayang ya. Gue dari cerita Mas Danton ini, gue dari tadi ya gue nyimak itu. Wah, gue kalau di keadaan itu sih udah pingsan sih. Bahkan pada saat lampu mati sih. Ini udah pingsan sih mungkin. Dan lagi kalau misalkan yang ngalaminnya saya aja, mungkin orang lain bilang halu, is okay. Iya, itu ini yang ngalaminnya saya, teman saya, Pasha, terusnya itu si teteh yang kerja di karaoke, sama temennya. Udah ada 4 saksi. Nah itu. Jadi itu gak mungkin halu gitu ya, gak mungkin cuman itu. Ya kalau itu mah pendapat orang aja Mas, itu hak orang kan, itu menilai. Tapi kalau dari gua sih lebih ke apa ya, dan merasakan kondisi di saat itu gitu. Apa yang tadi dibicarakan atau diceritain dari Mas Danton gitu, gua sambil kayak masuk gitu ke dalam itu, mungkin gua nggak kuat gitu. Itu gokil banget sih cerita sih. Mau coba?
Enggak, udah. Tapi emang penasaran kapan-kapan sana kali ya. Kalau ke Bandung tuh coba ngintip aja atau nanti ngobrol sama penjaga kosnya gitu. Oh ini terakhir Mas, di situ berapa lama Mas? Yang mana? Di kos itu pada akhirnya berapa lama? Saya sama Pasha itu cuman tahan 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi setelah mungkin bulan terakhir ya, setelah kejadian itu ada kejadian yang masih sama gitu ya. Pasha juga sampai saya mau udah gak mau tinggal di Bandung lagi katanya. Oh ini berarti Mas Danton punya pengalaman lagi setelah dari kos itu? Iya. Oke, kalau gitu tahan dulu Mas. Nanti kapan-kapan kita undang lagi. Boleh. Dan buat teman-teman yang pengen kita undang Mas Danton lagi, tulis di kolom komentar kalian. Oke, satu pesan Mas untuk ke teman-teman Lentera Malam, mungkin boleh. Pesan dari saya sih lebih baik belajar dari cerita orang-orang daripada ngalaminnya sendiri. Karena kalau misalkan ngalaminnya sendiri, serem banget. Serius, serem banget. Bisa membuat trauma ya biasanya ya. Saya juga trauma sebetulnya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas untuk sharing pengalaman horornya. Ya, sama-sama. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Danton izin pamit. Bye.